Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Amma ba'du, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku, kaum muslimin jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah. Kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala rahmat dan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita dapat hadir, kita dapat datang bersama-sama ke Masjid Raya yang kita cintai ini untuk melaksanakan salat zuhur berjamaah. Berdoa kita kepada Allah, semoga ibadah kita pada siang hari ini diterima oleh Allah. Salam dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah, tausiah singkat kita pada zuhur ini kita beri judul keselamatan hidup. Keselamatan hidup. Orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, kita semua yang berada dalam masjid ini punya harapan dan punya keinginan yang sama. Apa keinginan yang sama? Kita ingin agar perjalanan kehidupan kita di dunia ini dapat kita tempuh dengan selamat, terhindar dari berbagai bencana, musibah, malapetaka. Lebih dari itu harapan kita agar segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah. Semua amal ibadah yang kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu harapan kita agar kita kelak nanti dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Kalau ini yang menjadi harapan dan menjadi keinginan kita bersama, ada beberapa kewajiban yang harus kita laksanakan. Pernyataan ini diungkapkan oleh Allah di dalam surah Maryam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Wassalamun alaihi, dan keselamatan bagi dirinya yauma wulida, pada hari ia dilahirkan, wa yauma yamutu, pada hari ia diwafatkan, wa yauma yub'atsu hayya, pada hari ia dibangkit hidup kembali. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita, kita akan selamat hidup sejak dari lahir sampai wafat, sampai kita dibangkit hidup kembali. Atau dalam bahasa yang populernya, kita akan selamat hidup di dunia dan akan selamat hidup di akhirat kelak, dengan catatan kata Allah. Yang pertama,
khusil kitabah biquwatin. Ambillah Alkitab itu dengan sungguh-sungguh, biquwah. Kitab yang dimaksud dalam surah ini adalah kitab-kitab samawi. Dan bagi kita umat Islam, yang dimaksud dengan kitab di sini adalah Al-Quran. Kalau begitu bisa kita artikan, ambillah Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh. Kata ambil di sini sepakat para mufasir, pelajarilah Al-Quran itu dengan sungguh-sungguh. Barangkali setiap saat kita mendengar ceramah yang terkait dengan perintah Allah untuk mempelajari Al-Quran, dan ini memang tidak akan putus-putusnya jemaah sekalian sampai berakhirnya kehidupan kita akan terus mengkaji persoalan Al-Quran. Nah, di dalam ayat ini ada kata biquwah, biquwatin, sudah menjadi bahasa kita, kuat-kuat, sungguh-sungguh. Pelajarilah Al-Quran itu sungguh-sungguh, bukan sambilan, bukan hanya sekedar, tapi memang betul-betul diprogramkan, disiapkan waktu secara maksimal sehingga Al-Quran itu bisa kita baca dengan baik dan benar, karena Al-Quran adalah bahasa Arab. Kalau tidak kita baca dengan benar dan tepat, dia akan berbeda arti yang dimaksud oleh Al-Quran itu. Nah, untuk membaca dengan benar dan tepat itu melalui proses mempersiapkan kori-kori itu tidak sebentar, Pak Ibu sekalian. Mempersiapkan cabang-cabang lain, cabang tafsir, cabang tahfiz, bukan bisa dipersiapkan sambil lalu, tapi memang betul-betul diprogramkan. Apalagi mendalami isi kandungan Al-Quran itu memerlukan waktu, memerlukan berbagai cabang ilmu. Salah satu diantaranya adalah tafsir. Bisa kita maknai, bisa kita pahami Al-Quran itu apabila kita lengkapi dengan ilmu tafsir. Kita bisa mempelajari sebabul nuzulnya, kita bisa mempelajari tafsir ayat-ayat di dalam Al-Quran itu, sehingga kita akan mendapatkan pemahaman Al-Quran itu secara utuh. Setelah itu bagaimana kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Kenapa Bapak Ibu sekalian jamaah yang dirahmati oleh Allah, kenapa Allah perintahkan kita selalu untuk mempelajari, untuk mendalami Al-Quran ini? Karena Al-Quran inilah jemaah yang akan menyelamatkan kita, yang akan memberikan syafaat kepada kita. Al-Quran adalah sebaik-baik ibadah. Membaca, mempelajari dan mengamalkan dan mengajarkan Al-Quran adalah dikatakan oleh Rasulullah dalam maksudnya terbaik. Nah, oleh sebab itu jemaah, mari kita luangkan waktu, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk hidup, untuk belajar terus, sehingga Al-Quran ini bisa kita pahami secara utuh dan bisa kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kemudian syarat yang kedua, kata Allah, wahananan min ladunna, rasa kasih sayang yang mendalam dari sisimu, rasa kasih sayang yang mendalam di antara sesamamu. Maksudnya adalah kita diperintah oleh Allah dalam kehidupan ini untuk selalu berkasih sayang. Hidup berkasih sayang adalah salah satu ajaran Islam
yang perlu mendapat perhatian secara serius. Jangan salah menempatkan kasih sayang. Sekarang ini Bapak Ibu sekalian kan banyak orang yang salah menempatkan kasih sayang. Padahal kasih sayang itu sudah diatur oleh ajaran Islam. Bagaimana kita menyayangi orang tua, bagaimana kita menyayangi keluarga, bagaimana kita menyayangi istri, bagaimana kita menyayangi suami, bagaimana kita menyayangi anak, bagaimana kita menyayangi tetangga, bagaimana kita menyayangi masyarakat, dan selanjutnya. Karena resikonya sangat berat. Orang yang tidak mampu menciptakan suasana hidup berkasih sayang, apalagi kasih sayang itu sudah rusak, sudah cacat, ya. Karena bahayanya bukan hanya sekedar pergaulan saja, berkait dengan amalan kita, ibadah kita. Ibadah pun juga akan rusak. Kata malaikat berdoa, ya Allah, ya Tuhan, jangan diterima amal ibadah orang yang tidak berbaik-baik diantaranya. Ya Allah, jangan diterima amal ibadah suami istri yang tidak berbaik-baik dalam rumah tangganya. Ya Allah, jangan diterima amal ibadah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Amin, kata Rasulullah. Makanya sangat penting menjadi perhatian kita. Jangan sampai cacat, jangan sampai rusak, apalagi jika putus. Ya. Kata Rasulullah, ada dua kelompok umat, jangankan ibadahnya, melihat saja Allah sudah jijik, melihat saja Allah sudah benci. Man hiya ya Rasulullah? Siapa orangnya ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, pertama kati'ur rahmi, orang yang memutuskan hubungan silaturahmi. Siapa lagi ya Rasulullah? Wajarasu, tetangga yang jahat, yang busuk hati. Nah, oleh sebab itu, jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari kita pelihara kasih sayang ini, mari kita pelihara ukhuwah ini, mari kita pelihara silaturahmi ini. Jangan sampai kita rusak. Kalau kita lihat dalam berbagai hadis, salah satu di antaranya, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah seorang di antara kamu jika kamu belum mampu mencintai, menyayangi, mengasihi saudara-saudaramu sebagaimana kamu mengasihi, mencintai, menyayangi diri kamu sendiri. Diri kita yang menjadi ukuran. Memang berat. Menyayangi orang, kalau menyayangi keluarga bolehlah. Menyayangi orang, menyayangi saudara-saudara kita yang seiman, tolak ukurnya adalah diri kita. Ya berat. Tapi yang berat ini punya harapan yang luar biasa. Kita akan diselamatkan hidup oleh Allah. Kemudian yang ketiga, kata Allah, yang akan menyelamatkan kehidupan manusia itu adalah wazakatan, bersih dari dosa. Beberapa bulan yang lalu, atau pada bulan Ramadan yang lalu, kita, atau bagi kita yang sudah berpuasa dengan baik, itu sudah dijanjikan oleh Rasulullah, dosa-dosa kita sudah berguguran, kita sudah kembali kepada fitrah, kita sudah menjadi orang yang bersih. Tentu kebersihan dan kesucian ini tentu harus kita pelihara dengan sebaik-baik. Jangan sampai kita nodai dan jangan sampai kita kotori. Nah, kalau ini yang kita lakukan dalam kehidupan ini, sebenarnya ada beberapa pesan-pesan moral lagi, tapi mungkin barangkali waktu yang membatasi kita. Tapi yang jelas, jika hal ini kita lakukan, kita berusaha terus mempelajari, mendalami Al-Quran, mengamalkan dalam kehidupan kita, kita pelihara silaturahmi, kita pelihara kasih sayang di antara sama kita. Jangan kita rusak. Kita rusak dengan fitnah, kita rusak dengan adu domba, kita rusak dengan berbagai hal. Kemudian mari kita pelihara diri kita ini. Kita kawal, kita pelihara diri kita sehingga sampai kepada batas
waktu yang ditentukan, yauma yamutu, kita terpelihara diri kita dengan sebaik-baiknya. Kalau itu yang kita lakukan jemaah, malaikat pun diperintah oleh Allah untuk memberikan ucapan selamat kepada kita. Hal ini bisa kita lihat di dalam surah An-Nahl ayat 32. Allazina tatawaffahumul malaikatu thayyibina. Orang-orang yang akan diwafatkan oleh malaikat dalam keadaan baik, dalam keadaan taat beribadah. Apa kata malaikat? Yaquluna salamun alaikum udkhulul jannah. Selamat. Malaikat mengucapkan selamat kepada kamu dan silakan kamu masuk surga. Bima kuntum ta'malun, karena amal perbuatan yang kita lakukan. Tersenyumlah kita waktu itu pada yauma yamutu, pada hari kita akan diwafatkan. Karena malaikat sudah diperintah oleh Allah untuk mendatangi kita dan memberikan ucapan selamat dan menyampaikan berita gembira bahwa kita akan dimasukkan ke dalam surga. Tersenyumlah wajah kita waktu itu. Pada waktu kita tersenyum, nyawa kita diambil oleh malaikat. Kita tidak merasakan sebuah kematian. Makanya sekalian kita sering mendengar, Resianu udah meninggal. Oh iya, mantu orang lalu aja kan. Ya Pak, mau balik situ tadi. Mantu orang senyum. Mungkin barangkali ini yang dikatakan salamun alaikum udkhulul jannah. Malaikat mengucapkan selamat dan memberikan kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Kata ahli sufi, ada ahli sufi mengatakan pada waktu itu ditayangkan surga sejenak, kita tersenyum, nyawa kita diambil. Inilah yang akan kita kejar, inilah yang akan kita usahakan di dunia ini. Harta yang melimpah ruah, pangkat, jabatan tidak akan memberikan pertolongan. Tapi bagaimana kita berusaha terus sehingga di akhir hayat nanti Allah perintah malaikat untuk mengucapkan salamun alaikum udkhulul jannah. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La